Fir'aun ini di zaman Musa alaihissalam. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam dakwahin. Wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai Fir'aun. Kau manusia biasa, kenapa kau ngaku Tuhan? Beriman kepada Allah, tetap dengan kerajaanmu. Nabi-nabi ini kalau datang, dia berdakwah, dia bukan mau ambil kerajaannya orang, enggak. Beriman kepada Allah, jalankan hukum Allah, kau tetap dengan rajahmu. Pemimpin perusahaan masuk Islam, tetap dengan perusahaannya. Tapi hukum Allah diterapkan, tidak pernah Islam datang merampas apapun. Cuma keyakinannya diperbaiki. Ini ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan ingat, tetap kita berputar di poin yang penting nanti adalah di mana Tuhan kita Allah, kenapa tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengannya. Ini pertanyaan puncak nantinya. Ini semua saya datangkan untuk mendongkrak pemahaman ke situ. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Fir'aun ini didakwai 10 tahun oleh Nabi Musa alaihissalam. Setiap hari didakwain, tetap menolak. Saya simpulkan di akhir hidup Fir'aun pada saat dia mau meninggal, ada 3 kejadian besar merupakan tanda-tanda paling besar dari Allah SWT kepada Fir'aun. Tapi subhanallah, tekak, keras kepala, nggak mau masuk Islam, nggak mau beriman pada risalah Nabi Musa alaihissalam, maka Allah tenggelamkan sekalian. Kejadian yang memuncak adalah yang pertama, waktu Fir'aun lihat Musa alaihissalam terus mendakwai, setiap hari bertambah pengikutnya, maka dia bilang, hai Musa, saya yakin kau penyihir. Musa udah bilang, saya bukan penyihir. Tongkatmu bisa berubah jadi ular, ini mukjizat dari Allah. Tanganmu bisa mengeluarkan cahaya, karena Musa alaihissalam kalau tarik dari bawah ketiaknya, tangan kanannya keluar cahaya terang sampai silau, matanya Fir'aun bisa melihat. Tetap dia bilang itu sihir. Sebagai bukti sihir, saya akan tantang kamu dengan penyihir-penyihir saya. Baik, kalau Musa mengatakan kalau itu yang kau ambil putusan, silahkan, gitu kan? Iklankanlah di seluruh wilayah Afrika, seluruh Eropa, wilayah kekuasaannya, panggil semua penyihir yang merasa punya ilmunya paling hebat datang. Fir'aun undang. Fir'aun sudah dianggap Tuhan, datang semua dan boleh minta imbalan apa saja. Terkumpul dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan 1000 penyihir, ada yang mengatakan 10.000 penyihir. Kita ambil jumlah terbesar lah, 10.000 penyihir datang. Semua mengaku hebat. Begitu mereka ketemu sama Fir'aun, sebelumnya Fir'aun sempat tanya Musa, wahai Musa, kapan nih pertandingan kita, kapan nih antara kamu dengan penyihir-penyihir saya? Musa alaihissalam tahu ada satu hari dulu, di zaman itu namanya hari zina, Yaumuz Zina, dalam Al-Quran dikatakan. Hari zina ini Bapak Ibu sekalian adalah hari di mana Fir'aun keluarkan singgasananya di depan halaman istananya, lalu orang-orang pada datang menyembah dia, semua yang nyembah dikasih apa yang dia minta. Seperti itulah. Sama dengan Namrud, mirip. Tapi ini ada hari memang ditetapkan setiap bulan, hari itu dikenal dengan hari zina, gitu kan? Bukan perzinahan ya, tapi zina ini bahasa Arab dalam makna lain artinya perhiasan. Karena Fir'aun mengeluarkan singgasananya penuh dengan perhiasan-perhiasan emas, kemewahan yang luar biasa, supaya memukau dan orang makin yakin dia Tuhan. Kata Musa, hari zina saya akan tantang kamu hai Fir'aun, pada saat kau lagi dianggap Tuhan itu, gitu. Baik, Fir'aun dengan sombongnya mengatakan baik, kumpul semua orang. Dan pada saat itu memang lagi berkumpul banyak orang. Beberapa athar menyebutkan sampai puluhan ribu orang berkumpul. Kumpul semua orang. Lalu datanglah penyihir-penyihir ini lalu berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apa balasan kami nih kalau kami menang? Kata Fir'aun, apa saja yang kalian minta? Dan kalian akan menjadi orang-orang pendekat saya, dia menjadi penasihat-penasihat saya. Mau apa saja bisa dapat. Lalu kata mereka, mana lawan kami? Kata Fir'aun itu sana, 2 orang, Musa dan Harun. Mereka bilang, cuma 2 orang itu yang kita lawan. Penyihir-penyihir dengan sombongnya menantang. Cuma 2 orang, lalu untuk apa semua penyihir ini? Gitu. Kata Fir'aun, bunuh dulu dia. Hilangkan orang ini, baru kau bisa dapat. Tidak usah anggap remeh. Baik, semua penyihir-penyihir ini sepakat kumpul. Kita nggak usah lama-lama nih, mumpung lagi ditawarkan jabatan yang tinggi. Keluarin ilmu pamungkas kita saja. Ilmu tertinggi dalam ilmu sihir adalah ilmu mengubah benda yang tadinya tidak bergerak jadi bergerak, atau berubah dari wujud yang dari wujud aslinya berubah ke wujud yang lain, gitu kan? Seperti misalnya tali berubah jadi ular, pohon kesannya bergerak, tidak ada suara tiba-tiba kesannya ada suara, dan seterusnya. Seperti itulah. Untuk menakut-nakuti orang, karena kalau seseorang tidak takut maka tidak akan berpengaruh semua itu. Syaitannya nggak bisa buat apa-apa. Lihat tuh para penyihir-penyihir sekarang, kalau mereka mau menghipnotis orang, gitu kan,
di TV, menepuk orang supaya bisa buat seperti yang dia mau. Sistem penyihir yang dilakukan, harus orang-orang itu dulu dikuasai sama dia. Minimal takut, minimal percaya, baru bisa. Kalau tidak percaya atau tidak takut, disuruh turun dari panggung, nggak bisa. Dianggap nggak bisa. Karena ini nggak bisa dipengaruhi oleh syaitan. Gitu kan? Orang kalau punya keyakinan kuat tidak bisa. Gitu. Maka akhirnya penyihir-penyihir ini pun berkata, kita keluarin pamungkas ilmu bang. Apa itu? Tali-tali diubah jadi ular. 10.000 orang semua ini pegang tali, kemudian mereka lempar untuk dijadikan sebagai ular yang bergerak. Pertamanya mereka bilang pada Musa, wahai Musa, kamukah yang nunjukkan kemahiranmu dulu atau kami duluan? Kata Musa, silahkan duluan, lihatkan saja. Maka mereka pun akhirnya, kata Allah, mengubah tali-tali mereka, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a, mengubah dengan sihir mereka seakan-akan tali itu bergerak, berubah jadi ular dan bergerak. Maka semua orang bersorak waktu itu. Luar biasa ini kejadiannya, dan banyak puluhan ribu orang menyaksikan. Fir'aun pun dengan banggahnya duduk di singgasananya melihat kejadian tersebut. Nah, ini sudah luar biasa, 10.000 lawan 2 orang nggak mungkin. Sempat Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran dikatakan fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Musa alaihissalam sempat takut sejenak, sebentar, ragu nih. Lalu Jibril datang mengatakan, kulna la takhaf, kami berkata kepadanya, jangan kau takut, innaka antal a'la, kau pasti menang. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Yang mereka lempar yang di tangan kananmu tongkat tuh di lapangan yang sedang ada pertandingan, gitu kan? Maka pasti akan membatalkan semua sihir-sihir mereka. Karena yang mereka lakukan adalah perilaku sihir, dan sihir tidak akan pernah bisa menang dari arah manapun dengan ayat Allah. Tidak mungkin bisa menang, gitu kan. Musa alaihissalam masuk, lempar tongkatnya. Ada alasan di sini kenapa Al-Quran menceritakan kepada kita. Tiba-tiba waktu tongkat Musa alaihissalam dilempar dan jadi ular, seluruh penyihir tersebut sujud dan berkata, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa rahasianya itu? Karena ternyata penyihir-penyihir ini tahu tali yang mereka lempar jadi ular tidak bisa menyerang. Jadi kalau kita pun mengatakan bismillah atau a'udzubillah, bisa kembali kepada wujud aslinya. Batal tuh, setan yang menghiasinya hilang. Maka mereka tahu betul itu sihir. Musa alaihissalam lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Mereka ular kecil, ini ular besar. Dan ularnya Musa alaihissalam jalan lalu makan. Dimakanin satu-satu tuh ular mereka. Semua sampai ular terakhir yang 10.000. Maka karena kejadian tersebut, kata Allah, fa'ulqiyas saharatu sujada, semua penyihir sujud tiba-tiba. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, gitu kan. Ini kejadian di depan matanya Fir'aun, di depan seluruh pengikutnya pada saat itu. Berarti dikalahkan nih. Dan Musa alaihissalam sekali lagi tidak minta Fir'aun untuk tinggalkan kerajaannya, tidak. Cuma beriman sama Allah, tetap kamu raja. Gak diganggu sebenarnya. Tapi tetap kejadian ini tidak membuat Fir'aun beriman.